Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian rekomendasi 4 buah buku yang bisa jadi mood booster kalian if you're having a bad day. Aku dapat inspirasi untuk bikin konten ini karena aku sendiri beberapa hari yang lalu itu bener-bener ngalamin yang namanya hari yang buruk gara-gara omongan seseorang di tempat kerja yang nyebelin banget, bikin sakit hati. Tapi dia juga bilang ke aku supaya aku jangan tersinggung dengan kata-katanya karena dia cuma pengen ngomong aja, dia cuma pengen nyampein apa yang dia rasain. Dan itu bikin aku makin kesel banget. Di hari itu kebetulan aku lagi baca sebuah buku, dan setelah baca buku itu, I felt better somehow. Jadi dari situ aku mengingat-ingat lagi, ada beberapa buku yang pernah jadi mood booster aku, yang pernah membuat aku merasa lebih baik di hari yang buruk, dan aku rasa kalian pun harus tahu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ini dia bukunya. Buku pertama adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Kalau kalian penggemar karya-karyanya Keigo, mungkin kalian udah familiar dengan buku yang satu ini. Bukunya juga udah diangkat jadi film, ada versi Cina, ada versi Jepang. Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini singkatnya mengisahkan tentang sebuah toko kelontong yang dimiliki oleh seorang kakek bernama Yuji Namiya. Dan 33 tahun setelah kakek Namiya meninggal dan toko itu udah lama banget ditutup, nggak pernah ada yang tinggal di situ, kebetulan ada 3 orang pencuri yang masuk ke toko itu untuk bersembunyi. Nah, di tengah malam itu, saat mereka lagi sembunyi, tiba-tiba ada surat masuk. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu, si toko kelontong Namiya ini punya sesuatu yang istimewa, yaitu waktu kakek Namiya masih hidup, dia seringkali menerima surat-surat yang masuk ke tokonya, dan surat-surat itu berisi curhat atau permintaan konsultasi masalah dari mereka yang menulis surat itu, dan kakek Namiya itu bakal nulis surat balasannya dan ditinggalin di kotak susu di pinggir toko keesokan paginya. Yang anehnya, kenapa ya waktu 3 orang pencuri itu sembunyi, 33 tahun setelah kakek Namiya meninggal, tiba-tiba ada surat konsultasi yang masuk lagi? Nah, makanya kalian harus baca bukunya untuk tahu lebih lanjut. Buku ini adalah buku yang menghibur aku, buku yang jadi mood booster aku beberapa hari yang lalu, setelah aku dapat kejadian yang gak mengenakan di tempat kerja itu. Jadi buku ini itu bikin hati yang baca, bikin hati aku terasa hangat. Buku ini juga ngingetin aku bahwa aku ini berharga, bahwa terlepas dari apapun omongan orang, I'm worthy. Jadi harusnya aku nggak terlalu mikirin omongan orang yang bikin aku sakit hati itu. Buku kedua adalah The Midnight Library yang ditulis oleh Matt Haig. Aku pernah nyinggung buku ini sebelumnya kayaknya di salah satu video wrap up aku. Dan mungkin kalian juga udah familiar karena buku ini lumayan terkenal, tapi aku akan ceritakan lagi sedikit blurbnya. Jadi The Midnight Library mengisahkan tentang seorang wanita bernama Nora Sid yang merasa hidupnya itu hancur banget, yang merasa dia udah gak punya harapan, yang merasa kayaknya dia itu selama ini selalu mengambil langkah yang salah dalam hidup dan dia selalu menyesal. Suatu hari Nora memutuskan untuk bunuh diri, dan di antara kehidupan dan kematian, dia menemukan dirinya berada di sebuah perpustakaan berisi books of regrets atau buku-buku penyesalan. Dan di perpustakaan itu dia punya kesempatan untuk menjalani hidupnya dengan versi berbeda kalau dia mengambil keputusan yang berbeda di masa lalu. Contohnya, di hidupnya yang asli, Nora ini pernah menyesal karena dia nggak menekuni hobinya berenang. Nah, di Midnight Library ada satu buku yang mengisahkan gimana hidup Nora seandainya dia serius menekuni hobi berenangnya sampai jadi atlet. Dan Nora benar-benar menjalani hidup yang ada di buku penyesalan itu. Buku ini juga menurutku heartwarming banget dan mood booster banget karena buku ini mengingatkan aku kalau we are right where we're meant to be. Bahwa kita berada di titik kita berada sekarang karena segala keputusan yang kita ambil di masa lalu, gak ada hal yang kebetulan dan gak ada yang perlu disesali. Buku nomor 3 adalah Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Buku ini adalah kumpulan esai yang ditulis oleh Gul Bae-woo, seorang penulis asal Korea Selatan. Dan menurut aku, sama seperti judulnya, buku ini itu pas banget dibaca oleh kalian waktu kalian lagi merasa lelah.
waktu kalian lagi merasa jenuh sama kehidupan ini. Buku ini bakal mengingatkan kalian untuk bersikap baik sama diri sendiri, nggak terlalu harsh, nggak terlalu keras sama diri sendiri, sekaligus mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat, untuk berbuat kesalahan, untuk jadi orang yang nggak sempurna. Kalau buat aku pribadi, baca buku ini tuh kayak ada seseorang yang ngepuk-pukin aku dari belakang dan bilang, nggak apa-apa kamu nggak sempurna, nggak apa-apa kok kamu nggak mencapai target kamu hari ini, nggak apa-apa kamu nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak apa-apa, you've done your best dan sekarang waktunya istirahat. Jadi buku ini tuh bener-bener bener-bener bikin hati sejuk, bener-bener bikin hati adem, dan if you're having a bad day, you must read this one. Buku nomor 4 adalah buku non-fiksi yang berjudul Imperfect yang ditulis oleh Meira Anastasia yang dulunya mungkin lebih dikenal sebagai istri stand-up komedian Ernest Prakasa. Jadi istri orang terkenal itu nggak gampang. Ditambah lagi Meira ini jelas-jelas blak-blakan, dia sendiri yang bilang kalau dia ini nggak memenuhi beauty standards yang ada di media. Sehingga dia sering banget menerima komentar negatif terutama di dunia maya. Nah, di buku ini Meira menceritakan segala pengalaman gak enaknya itu dan gimana perjalanan dia sampai akhirnya dia bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya. Makanya judul bukunya adalah Imperfect. Aku suka banget buku ini karena aku yakin setiap orang, terutama wanita, pasti pernah punya citra diri yang buruk, pasti pernah merasa gak puas dengan penampilannya, pasti pernah berusaha berjuang untuk mencintai dirinya sendiri. Itulah kenapa menurut aku buku ini bakal relatable banget if you're having a bad day. Apalagi kalau bad day-nya kalian itu disebabkan oleh komentar negatif orang lain. Segitu aja video aku kali ini. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe and also hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!